Oke cuy, balik lagi bersama gue Empau di channel Bacot. Oke, seperti biasa ya, dengan konten-konten bacot sebelumnya, kita bakal bacain email dari kalian. Entah itu cerita, entah itu bertanya tentang diri gue atau diri kalian. Jadi gue bakal bacain karena udah ada ya banyak lah, cuman gue bakal bacain 5 ya di konten ini supaya nggak terlalu lama juga menjelasinnya, takutnya kalian bosan lihat gue mulu ya kan. Oke, langsung aja mungkin ya, langsung aja guys. Email pertama dari clarissa99@gmail.com. Isinya itu, Kak, aku pernah cerita ke sahabatku soal masalah keluarga, tapi ternyata dia malah nyebarin ke orang lain. Sekarang aku jadi takut buat cerita ke siapapun. Gimana ya caranya biar bisa percaya lagi sama orang? Aduh, berat ya. Sama sih, gue juga pernah nemuin orang, dan itu gue ceritanya ke cewek, teman cewek gue, tapi cewek. Gue cerita, bukan cerita sih, malah gue punya sesuatu hal yang bareng dia, yang menurut gua nggak perlu diceritain ke orang-orang, tapi dia malah ceritain itu ke teman-teman gua lagi, dan lo tahu apa? Jadi gosip ya kan? Jadi gosip sana sini, kok lu katanya ini sama dia, oh kok ini fuck ya. Itulah sebenarnya menurut gua, lu harus tanamin di dalam otak lu, semua orang itu nggak sama coy. Bohong, ada orang yang bilang semua itu sama, semua cowok itu brengsek, atau semua cewek itu brengsek. Bullshit. Di dunia ini tuh semua orang tuh berbeda-beda coy. Buktinya aja muka lu sama muka dia beda, kelamin lu sama kelamin dia beda, keluarga lu sama keluarga dia beda. Itu artinya apa? Otak lu juga dan pemikiran lu tuh pasti beda, dan hatinya itu pasti beda. Di dunia ini hati cuma ada dua kan, baik atau jahat. Jadi ya mungkin lu apesnya ketemu orang yang jahat dan ember gitu mulutnya, jadi kayak istilahnya nggak bisa jaga rahasia. Tapi menurut gua, kalau emang dasar lu memusuhin orang itu, musuhin aja, karena menurut gua itu udah fatal sih. Itu masalah keluarga lo tapi disebarin gitu aja kan tolol gitu kan. Jadi kayak istilahnya kalau lu pengen yang musuhin. Cuma menurut gua punya apa ya, pemikiran gua sendiri, kayak istilah gini cuy, dengerin. Lu boleh benci sama sifatnya, tapi jangan pernah benci sama orangnya cuy. Karena apa? Orangnya nggak salah, sifatnya yang salah gitu. Jadi jangan benci orangnya, benci sifatnya aja. Jadi maksud gue gini, gimana contoh ya, kan kayak lo gini ya, si Clarissa ya, dia sahabat lo ini nyebarin cerita masalah keluarga lo gini, pasti lo benci dong kalau dia, karena udah nyebarin cerita itu. Lo benci, boleh benci, tapi jangan sampai lu jadiin dia musuh lu. Jangan sampai lu ngejauhin dia. Bener tuh, kalau emang udah sahabatan lama sama dia, ya nggak apa-apa, sahabatan aja terus, temenan terus, main bareng terus. Tapi satu yang lo harus ingat, karena dia udah pernah ngelakuin hal itu, nyebarin cerita lo, berarti lu jangan cerita lagi sama dia. Kalau masalah yang serius ya, kalau masalah serius atau aib lu, apalagi aib lu ya, jangan sampai lu cerita lagi sama dia. Mending lu cari orang lain, atau lu simpen sendiri, atau lu cerita ke gua. Ya gua nggak bakal nyebarin. Kalau emang dasar lu nggak menyebarin, gua nggak bakal sebutin nama lu di konten gua. Cuman nggak apa-apa, cerita aja gitu. Lu harus cari orang lain, tapi lu tetap temenan sama dia. Jadi intinya gitu coy.
apa maksud dari perkataan adik gue ini. Nah, gimana caranya biar bisa percaya lagi sama orang? Lu coba cari orang yang bisa lu percaya. Sebenarnya manusia tuh bisa nyari kayak apa yang lu butuh percaya dari insting kan. Kita juga berinsting guys lah. Ya kita lihat kepribadian orang aja. Kalau kepribadian orang yang lempeng, lurus, baik, dan nggak ada tuh dia kayak ngegosipin temannya di tongkrongan lain atau di tongkrongannya sendiri, nah itu harus kita ke dia. Kalau dia pasti berarti pintar nih rahasia. Jadi gitu ya Mbak Clarissa, sudah jelas. Anjir, udah kayak dosen gua, udah kayak dosen aja. Ya udah lanjut. Email kedua dari dina22@gmail.com. Isinya yaitu, kadang aku pengen cerita tapi selalu kepikiran, masalahku gak seberat orang lain, takut dibilang lebay atau cari perhatian gitu. Harus gimana ya Kak biar gak dikira lebay ataupun cari perhatian kayak gitu. Iya juga sih, gue juga pernah kepikiran kayak lu, Kak Dina, kepikiran kayak gue pengen cerita tapi gimana gitu, masalah gue gak seberat dia gitu, sedangkan dia lagi banyak masalah. Cuma gue gatel banget pengen cerita gitu, gatel lagi, namanya manusia ya kan, makhluk sosial, jadi kayak istilahnya butuh yang namanya dikeluarkan, apapun itu harus dikeluarkan ya kan. Jadi gitu, sebenarnya buang jauh-jauh pemikiran lebay ataupun caper ya. Enggak, orang itu makhluk sosial. Tadi yang apa yang gue bilang tadi, orang itu makhluk sosial, butuh cerita, butuh unek-unek, butuh apa ya, emosional kita tuh harus dikeluarkan, karena kalau dipendam lama-lama gila, atau enggak bisa aja bundir kalau masalahnya berat banget ya kan, karena dia nggak punya cerita, bisa jadi gila. Nah itu efek sampingnya kalau lu nggak cerita. Gak usah takut coy, gak usah takut dibilang kayak gitu, karena kalau lu cerita di orang yang tepat, lu bakal dihargai, lu bakal didengerin, dan lu bonusnya bakal dikasih solusi gitu loh. Jadi jangan sampai takut. Ya minusnya ya itu pasti dibilang baik, tapi nggak masalah, it's okay. Menurut gua omongan-omongan yang nggak penting gitu bisa dengerin. Jadi gue titip sama followers gue, kalau ada omongan-omongan tentang diri lu yang jelek, buang jauh-jauh, nggak penting. Maksud gue kayak apa sih gitu, lu siapa gitu tuh. Jadi nggak apa-apa, keluarin aja masalahnya apa, nggak usah takut ya kan, karena emang di situ emang lu lagi nggak cari perhatian. Kalau lu cari perhatian, lu pasti kayak umumin itu di sosial media, ataupun lu umumin itu ketika lagi nongkrong, mereka lagi sibuk sendiri, lu tiba-tiba asik sendiri kayak woi dengerin gua gak, kamu harus dengerin gua nih, nanti gua punya cerita lagi gitu ya. Nah itu memaksakan attention orang lain untuk diri lu, dan itu pun gak worth it menurut gua, karena pasti mereka gak bakal ada solusinya untuk lu gitu. Jadi gitu ya Mbak Dina. Lanjut, email ketiga dari nindi56@gmail.com. Oke Kak Nindi, apa pertanyaannya atau ceritanya? Kita langsung ceritain aja. Aku ngerasa nggak punya siapa-siapa buat cerita, teman-teman sibuk, keluarga nggak terlalu peduli, jadi selama ini aku pendam sendiri. Ada cara nggak biar nggak ngerasain sendirian? Apa ya? Ada sih. Tapi sebelum gue jawab, gue juga sama kayak Kak Nindi. Kalau gue tuh pernah ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa dan gue sendirian. Tapi di satu sisi, menurut gue kita itu hebat Kak. Kita tuh hebat karena
semuanya bisa kita selesai sendiri, bisa kita pendam sendiri, dan kita sampai sekarang masih waras. Menurut gue itu udah hebat Kak, menurut gue. Cuman emang karena kita makhluk sosial, kita butuh, ya kan. Sebenarnya ini dari cerita 1, 2 dan sekarang yang punya kakak ini nyambung sih. Menurut gue emang sulit ya, kayak nggak punya someone to talk. Cuman menurut gue kalau emang dasarnya lu nggak, walaupun sendiri tapi lu nggak pengen ngerasain kesepian gitu, lakuin hobi lu aja sih, apa yang lu suka lu lakuin. Gue yakin lu nggak bakal ngerasa sepi lagi, karena lu udah diisi dengan hal-hal yang apa yang lu suka gitu, diisi hal apa yang lu suka gitu. Karena nggak melulu tentang cerita ke orang lain kan, kita juga butuh refreshing untuk healing diri kita sendiri dengan ngelakuin apa yang kita suka, makan apa yang kita suka, minum apa yang kita suka, main apa yang kita suka gitu kan, belajar apa yang kita suka gitu dong maksudnya. Jadi semangat, dan menurut gua kakak tuh hebat. Gue salut sama orang yang bisa benar sendiri dan nggak perlu maksain orang untuk dengerin cerita kita, itu udah hebat banget sih. Jadi semangat terus ya kayak. Nah itu cara solusinya biar nggak ngerasa sendirian, lakuin apa yang kakak suka. Oke, lanjut. Email dari kmelisa88@gmail.com. Aduh gue bilang jadi lagi musim tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas di sini, jadi bindeng gua. Isinya yaitu, aku selalu dibilang orang yang kuat, selalu ceria di depan orang lain, tapi jujur aku capek banget. Giliran mau cerita, orang malah bilang, ah lu kan kuat, jangan lebay. Gimana caranya biar bisa didengarin juga? Oh ini biasanya orang-orang ekstrovert dan kita punya masalah, teman-temannya nggak percaya. Ada, gue juga punya teman kayak gitu, punya teman yang ekstrovert banget, tiba-tiba dia punya masalah, dia bingung mau cerita ke siapa, karena ketika lagi nongkrong dia pengen cerita tuh nggak bisa, mereka nggak percaya soalnya, yang dengerinnya nggak percaya cuy. Jadi ada caranya temen gue itu, caranya gini. Temen gue pintar, dia gini, ketika dia lagi main, habis main kayak lagi main sama teman-temannya, dia kan lagi ada masalah sebenarnya, cuma dia masih bisa ditutupin oleh topeng kayak ketawa-tawa lah segala macem, pokoknya extrovert. Nah setelah dia main pasti kan pada pulang dong, kayak istilahnya pulang satu-satu, cabut satu-satu ya. Nah dia bakal nahan orang yang terakhir cabut gitu. Misalkan ada 5 orang nih, salah satunya dia ya, salah satunya lu nih ya, kayak ada 4 nih di tongkrongan lu, 4 orang. Ketika lagi nongkrong, lu kan orangnya ceria banget kan, pasti nggak mungkin, ya mungkin sih pulang bareng-bareng, cuman kalau lu pengen cerita, lu harus nahan salah satu orang yang pulang terakhir, atau enggak misalkan pengen pulang bareng-bareng, lu harus tahan orang yang duduknya berdirinya paling terakhir gitu, pasti kan pada berdiri kan, pada mau balik. Nah lu harus tahan orang yang berdirinya terakhir gitu, yang pulangnya terakhir lu tahan. Nah di situ lu bisa cerita. Karena apa? Logikanya kenapa dia berdiri terakhir, kayak bahasa tubuhnya, kenapa dia berdiri terakhir atau kenapa dia pulang terakhir, enggak, dia masih nyaman di situ, dan entah ada jurus apa, dia ngerti kalau lu ada masalah dan dia mau nemenin lu, tapi harus diajak dulu, makanya lu harus tahan orang itu. Jadi gitu Kak solusinya. Itu selalu dilakuin sama temen gue yang extrovert, dan akhirnya dia cerita dan ya dia menemukan orang yang tepat gitu Kak.
Jadi gak usah mikir ada nggak usah. Jadi gitu ya kayak Kak Melisa. Oke, lanjut cerita terakhir dari saskia21@gmail.com. Ceritanya itu, aku punya satu masalah pribadi yang berat banget, tapi aku takut kalau cerita malah dihakimi atau dibilang salah. Jadi aku selalu nahan sendiri. Harus gimana ya Kak biar bisa lebih terbuka tanpa takut dijudge? Ya ini balik lagi sih yang berapa ya, ketiga ya, cerita yang ketiga. Udah gue bilang, gue titip sama followers gue untuk jangan pernah ada overthinking yang membuat lo itu jatuh atau yang membuat lo tuh takut. Logikanya gini sih, ngapain lo pikirin hal apa yang lo takutin? Lebih baik lo mikirin masa depan lo, ngebenahin apa yang, misalkan lo takut nih masa depan lo begini, ya lo benahin, ya lo pikirnya harusnya solusinya, jangan pikirin ketakutannya gitu. Sama halnya dengan cerita itu juga perlu takut cuy, just sharing or maybe dengan masalah yang berat, jadi lu ketakutan lu bertambah karena takut misalkan lu takutnya karena takut disebarin atau enggak takut dibilang lebay. Nah, lu bilang dari awal kayak gitu, gue mau cerita serius gitu, dan ini gue nggak lebay gitu, gue lagi nggak lebay ya kan, dan gue nggak mau nih cerita ini sampai ke orang-orang, kami ini aib gue. Tapi sebenarnya di otak manusia itu anehnya gini, ketika kita bilang jangan, itu pasti dilakuin. Zaman sekarang atau zaman yang lalu yang menurut gua riset ke orang-orang, entah ke anak kecil, entah ke anak gede, entah ke anak remaja, kalau dibilang jangan itu pasti malah dilakuin gitu. Jadi kayak istilahnya aneh juga, cuma nyata. Cuman ya mending lo bilang dari awal kayak ini aib gua nggak mau orang banyak tahu, makanya gue ceritanya sama lo doang gitu. Lu cerita kayak gitu aja, nggak apa-apa. Temen itu pasti ngerti kalau yang punya otak. Kalau yang nggak punya otak nggak bakal ngerti. Namanya apa? Tolol gitu. Iya, tolol gitu lah. Jadi jangan takut dijudge. Kalau masalah dihakimin atau dibilang salah, wajar. Temen kalau lu denger cerita lu dan lu punya masalah yang besar dan itu pun mereka taunya lu yang salah, wajar kita ngehakimin lu, wajar. Itu tuh salah satu contoh bahwa kita itu peduli sama lu, karena manusiawinya itu kenapa kita ngehakimin lu, biar lu tuh sadar kesalahan lu itu apa, dan otomatis kita juga bakal ngasih solusinya ke lu setelah menghakimi itu. Jadi ya nggak masalah lu dihakimin. Misalkan lo emang nggak terima dihakimin, ya jangan didengerin pas ngehakiminnya, dengerin pas solusinya aja. Soalnya setelah ngehakimin pasti orang itu ngasih solusi, nggak mungkin enggak, karena mereka merasa kalau dia punya solusi gitu tuh. Makanya dia berani ngehakimin lo, karena dia ngerasa gue punya jawabannya nih untuk memperbaiki kesalahan lo gitu. Ketika kita nggak punya jawaban atas masalah lu, kita nggak bakal berani ngehakimin lu. Karena apa? Ya guanya aja nggak punya solusi kok buat lu, ngapain gua ngehakimin lu, yang ada lu makin down gitu. Jadi gitu coy. Jadi jangan sampai takut ataupun ini ya kalau buat cerita gitu. Menurut gue gitu sih Kak. Jadi lebih terbuka aja, nggak perlu tertutup, tapi emang tertutup juga bagus. Dan rasa takut juga emang sebenarnya wajar, cuma menurut gua buang jauh-jauh rasa takut apapun itu, karena kita juga pasti bakal dipertemukan dengan ketakutan yang lain, ketakutan
Takutan tuh banyak ya, gue juga sering overthinking, takut gitu ya, takutan kayak gue takut sendiri, gue takut meninggal sebelum punya istri gitu kan, gue takut meninggal sebelum bahagiain orang tua gue takut kayak istilahnya nggak bisa banggain orang tua gue, malah ngecewain orang tua gue, ngecewain orang-orang di sekitar gue. Pernah gue takut, cuman jangan sampai berlarut-larut, cowok gila lama-lama kalau berlarut-larut, kayak istilahnya ya udahlah, happy aja, pikiran yang lain atau kepikiran solusinya gimana caranya gue bisa merubah ketakutan itu menjadi kekuatan gue untuk membangun kepribadian gue yang lebih baik lagi ke depannya. Yes, jadi begitu guys. Oke, ini terakhir ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir konten gue. Ini tumben ceritanya nyambung ya, maksudnya tumben banyak cerita gitu. Biasanya nanya doang, ini cerita gitu kan, seru nih. Nah, thank you juga yang udah cerita-cerita. Dan sorry juga gue selalu telat upload, kayak sudah Senin, mungkin kayaknya bakal ganti jadwal jadi hari Senin, setiap hari Senin gue bakal upload. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata gue yang ribet ataupun yang menyakiti hati atau yang nggak masuk di otak kalian, wajar, namanya juga gue manusia, bukan nabi. Ya nabi boy gitu ya, gitu. Sorry. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Okay, thank you and cut.